إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, dan apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan maka tidak akan ada yang mampu menghalangi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Ali Imran ayat 160, "In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhurkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'dihi wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian wahai orang-orang yang beriman, wahai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini membahas tentang peperangan Uhud yang terjadi antara para sahabat dengan orang-orang musyrikin Quraisy, yang pada saat itu para sahabat yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan getir kekalahan. 70 sahabat wafat, bahkan saudara sepersusuan Nabi dan paman beliau Hamzah yang sangat beliau sayangi pun wafat. Maka hal ini menjadi goncangan yang sangat keras buat para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka, pipinya berdarah, mengusap darah dari pipi beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kaifa yuflihu qaumun sajju wajha nabiyihim?" Bagaimana satu kaum mereka akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan di dunia dan di akhirat, sedangkan mereka melukai wajah Nabi mereka. Nabi marah sebagai seorang manusia yang biasa. Akan tapi Allah tegur hal tersebut. "Laisa laka minal amri syai'." Engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa menentukan seseorang itu selamat ataukah tidak. Kewajiban engkau hanya menyampaikan saja. Karena di pasukan orang-orang musyrikin pada saat itu ada para sahabat besar yang pada saat itu masih dalam kekufuran mereka sehingga berada di barisan orang-orang Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa yang mereka rasakan. "Yansurkumullahu fala ghaliba lakum." Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kalian, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang mampu mengalahkan kalian. Bagaimanapun kekuatan mereka, bagaimanapun jumlah mereka, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, maka
tidak ada yang bisa mengalahkan orang-orang yang beriman. Sebagaimana ketika kaum muslimin menghadapi kerajaan Romawi dalam perang Mu'tah yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah pada tahun ke-7 Hijriah. Pada saat itu pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah hanya membawa 3.000 pasukan saja dari para sahabat, dan menghadapi pasukan Romawi 100.000. Mereka orang-orang yang tinggi besar, terlatih dan ditakuti dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan pertolongan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, wa yakhdhurkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menolong kalian, maka siapakah di antara kalian yang mampu menolong kalian? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah orang-orang yang beriman mereka berserah diri, bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah setelah mereka berikhtiar. Dalam surat An-Nasr yang ayat tersebut kita hafal semua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemenangan datang. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan bahwasanya pertolongan itu milik Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pula dalam sirah nabinya bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Di dalam surat An-Nur ayat 55 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun." Allah katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala pastinya benar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyelisihi janjinya. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang benar, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dalam asma wa sifatnya dengan pengenalan yang benar, tauhidnya dalam rububiyah dengan tauhid yang benar, uluhiyahnya memberikan penyerahan seluruh penghinaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'amilus shalihat, yang keimanan tersebut berbuah dengan amal saleh, bukan keimanan yang sifatnya angan-angan dan klaim belaka seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tidak, akan tetapi ada pengamalan yang menunjukkan bahwasanya seseorang berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, la yastakhlifannahum fil ardi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka kekuasaan, kejayaan di muka bumi, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kejayaan kepada umat-umat terdahulu ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menetapkan agama mereka sehingga mereka mampu mengamalkan agama yang dengannya telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keluasan.
tidak dalam keadaan takut. Maka Allah katakan wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, maka mereka akan mendapatkan ganti dari rasa takut yang ada pada diri-diri mereka dengan rasa aman. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan kemenangan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang mengenal Allah. Kemenangan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa takut dan berusaha menjauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan dan kejayaan Allah tekankan di akhir ayat. Mereka-mereka yang senantiasa memiliki penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan penghambaan tersebut ia khususkan kepada Allah, tidak ia bersyirikat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ia palingkan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala pastinya benar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi hudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau membahas surat An-Nur ayat ke-55, beliau menjelaskan bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kesendirian beliau, diawali beliau menerima surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian pulang dalam keadaan ketakutan dan menceritakan apa yang ia dapati kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha menenangkan apa yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya Waraqah bin Naufal, setelahnya Abu Bakar, dan setelahnya teman-teman dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti Utsman, seperti Talha, seperti Abdurrahman bin Auf. Mereka beriman melalui Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu. Yang tadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hal tersebut, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada kaumnya, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kalian wahai orang-orang Quraisy, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan berjaya. Niscaya kalian akan beruntung di dunia dan di akhirat. Tafuzu, kalian akan mendapatkan kekuasaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun berdakwah kepada kaumnya dengan mengucapkan qulu la ilaha illallah tuflihu. Allah Subhanahu wa taala katakan yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Mereka berupaya untuk memadamkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan mereka, dengan perdebatan-perdebatan yang mereka lakukan, dengan tuduhan-tuduhan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan orang gila, dengan mengatakan seorang yang memiliki sihir, tuduhan-tuduhan yang keji, padahal sebelum Nabi berdakwah kepada dakwah tauhid, Nabi adalah orang yang mereka ridhoi. Sampai Nabi terusir dari kota Mekah, maka orang-orang Quraisy mengulang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Katanya apabila mengucapkan la ilaha illallah kalian akan berjaya. Nih buktinya terusir dari kampung halamannya. Maka terjadilah peperangan antara orang-orang Quraisy dengan para sahabat ridwanullahi alaihim dalam peperangan-peperangan yang besar seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Hudaybiyah. Kemudian setelahnya ada pembukaan Fathu Makkah. Orang-orang Quraisy tertunduk tidak bisa berkata apa-apa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan hal tersebut dalam firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aina an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Telah datang pertolongan dari Allah dan pembukaan kota Makkah. Dan setelahnya manusia yang sebelumnya memperhatikan pertarungan antara orang-orang Quraisy dan orang-orang para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapati bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihi wasallam senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pun berbondong-bondong untuk memeluk Islam. Akan tetapi sebaliknya, ketika orang-orang yang beriman jauh dari pengamalan terhadap la ilaha illallah, tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubungannya buruk dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kekalahan dan kewibawaan kaum muslimin akan luntur. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Furusiyah, beliau mengatakan apabila kaum mukminin dan muslimin berharap untuk mendapatkan kejayaan, maka perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 45 sampai 47. Di dalamnya ada perintah untuk berzikir kepada Allah, di dalamnya ada perintah untuk sabar terhadap ketentuan-ketentuan Allah, di dalamnya ada perintah untuk kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam peperangan Uhud, ketika sebagian pemanah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam pasukan tersebut ada Rasulullah, maka kemenangan yang sudah ada di tangan menjadi kekalahan yang getir yang dirasakan oleh para sahabat. Sehingga sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Innama tuqatiluna bi'a'malikum." Sesungguhnya kalian apabila ingin mendapatkan kemenangan, maka bagaimana hubungan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala? Apabila hubungannya buruk, jelek, maka kemenangan akan jauh dari orang-orang yang walaupun telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-'afaf. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.